Halo semuanya, perkenalkan nama saya Metaja, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dengan NPM 1951087. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus kepailitan di Indonesia. Kasus yang saya pilih adalah kasus kepailitan PT Dewata Abdi Nusa dengan nomor putusan 16/Pailit/2013/PN Niaga SBY. Nah, dari kasus tersebut, saya akan menganalisis terkait dengan pemohon dan termohon kasus kepailitan ini dan juga dasar hukum dan serta kesesuaian dan ketidaksesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip kepailitan. Nah, berikut ini adalah analisis saya. Sebelum saya masuk dalam analisis saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai PT Dewata Abdi Nusa. PT Dewata Abdi Nusa ini adalah PT yang menjalankan usahanya di bidang perusahaan pengembangan atau yang sering disebut dengan developer. Dan produk yang ditawarkan oleh PT Dewata Abdi Nusa ini adalah berupa ruko. Dan terdapat banyak konsumen yang telah membeli ruko dengan PT Dewata Abdi Nusa dengan sistem pembayaran cicilan dan telah menandatangani PPJB di bawah tangan. Namun, para konsumennya belum menerima sertifikat rumah tersebut. Nah, tanpa sepengetahuan dari pihak konsumennya, Direktur PT Dewata Abdi Nusa yaitu Tuan Dewa Putu Raka Wibawa telah bertindak sebagai direksi mewakili PT Dewata Abdi Nusa untuk mengambil kredit serta mengagunkan sertifikat milik konsumennya untuk memperoleh kredit di Bank Rakyat Indonesia. Nah, seiring berjalannya waktu, PT Dewata Abdi Nusa mengalami kredit macet di Bank Rakyat Indonesia sehingga memunculkan adanya permohonan pailit dari Bank Rakyat Indonesia ke Pengadilan Agama. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam penganalisis saya. Yang pertama saya akan menganalisis terkait dengan posisi pemohon dan termohon pailit dalam kasus ini. Permohonan pailit diajukan oleh pemohon yaitu Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur separatis dan juga ada Tuan H. Abdul Aziz sebagai kreditur lainnya. Permohonan pailit ini diajukan kepada PT Dewata Abdi Nusa dan juga direkturnya Dewa Putu Raka Wibawa sebagai termohon pailit. Hal ini sesuai dengan pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari 1 atau lebih krediturnya. Dan selanjutnya, dalam kasus ini PT Bank Rakyat Indonesia telah mengajukan pailit kepada PT Dewata Abdi Nusa dengan banyak alasan, yang pada intinya dikarenakan kredit macet. Pihak PT Dewata Abdi Nusa telah tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk pembayaran bunga maupun pokok hutang kreditnya di Bank Rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan terkait dengan dasar hukum. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu untuk amar putusannya, yaitu mengadili. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan termohon 1 dan termohon 2 pailit dengan segala akibat hukumnya. Yang ketiga, mengangkat saudara Suko Triyono SHMH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Niaga Surabaya sebagai hakim pengawas. Yang keempat, menunjuk yang pertama itu adalah Willing Learn SH, kurator dan pengurus pada kantor Pohan & Co Advokat beralamat di Gedung Arfa lantai 2 Jalan RP Sueroso nomor 40 Menteng Jakarta Pusat yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU AH 0403/10 tertanggal 30 Maret 2011. Yang kedua adalah RMOT Hendrawan SH, kurator dan pengurus pada OT Hendrawan & Associate beralamat di Jalan Cendrawasih 3 nomor 11P Kebayoran Lama Selatan Jakarta Selatan yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU
AHUAH 0403/34 tertanggal 2 Maret 2011. Yang ketiga adalah Dr. Bangun Patrianto SH, MH, Kurator dan Pengurus pada Kantor Dr. Bangun Patrianto SH, MH beralamat di Puri Surya Jaya Taman Athena 3, nomor 1 Gendangan Sidoarjo, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHUAH 0403/76 tertanggal 16 November 2009 sebagai kurator dalam kepailitan ini. Yang kelima adalah menetapkan imbalan jasa kurator karena ditetapkan kemudian setelah kurator menjalankan tugasnya. Yang keenam, menghukum termohon 1 dan termohon 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.986.000. Berikut ini itu adalah amar putusan yang ditimbulkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang dasar hukum yang dipakai dalam putusan ini. Ada beberapa dasar hukum yang dipakai. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang dan yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Nah, dikarenakan di dalam kasus tersebut sudah memiliki 2 kreditur, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan juga Tuan Abdul Aziz. Selanjutnya, Pasal 8 ayat 4 yang berbunyi permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi, dan di dalam putusan ini telah mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Bank Rakyat Indonesia. Dasar hukum ketiga yaitu pasal 16 ayat 1 yang berbunyi kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap keputusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, yang berarti bahwa PT Dewata Abdi Nusa sebagai debitur akan kehilangan hak untuk mengurus hartanya dan mengurus serta membereskan harta kepailitan tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur pailit. Nah, pembahasan ketiga yaitu kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dalam kepailitan. Nah, di dalam kepailitan terdapat beberapa prinsip-prinsip yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama itu adalah Yang pertama ini adalah prinsip paritas kreditorium atau kesetaraan kedudukan para kreditor. Prinsip ini menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama berdasarkan semua harta benda debitur, dan apabila debitur tidak dapat membayar utangnya maka harta kekayaan debitur menjadi sasaran kreditor, dan di dalam kasus tersebut putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip tersebut. Dikarenakan di dalam putusan tersebut telah ditentukan kurator untuk mengurus harta milik debitur yang nantinya akan dibagikan kepada para krediturnya sesuai dengan kreditur masing-masing. Nah, prinsip kedua adalah prinsip pari passu pro rata parte, yang berarti bahwa harta kekayaan milik debitur tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara para kreditur, kecuali jika di antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Nah, dalam putusan ini tidak memenuhi prinsip tersebut dikarenakan dalam putusan kasus tersebut telah merugikan salah satu pihak, yaitu konsumen PT Dewata Abdi Nusa, yang mana tergolong di dalam salah satu jenis kreditur, yaitu jenis kreditur konkuren, yang mana di antara konsumen dengan PT itu sebelumnya telah terjadi hubungan kontraktual pemesanan unit-unit perumahan atau ruko yang tertuang dalam perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Nah, di dalam PPJB tersebut
terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dan salah satu kewajiban yang harus diselesaikan oleh PT Dewata Abdi Nusa ini adalah memberikan sertifikat milik konsumen yang telah membayar lunas pembelian ruko tersebut. Namun dalam kasus ini PT Dewata Abdi Nusa tidak dapat menyerahkan sertifikat rumah tersebut dikarenakan sertifikat tersebut telah diagunkan di Bank Rakyat Indonesia sehingga tidak dapat dikembalikan lagi kepada konsumennya. Dan pada dasarnya syarat-syarat kepalitan yang baik itu harus memberikan manfaat yang tidak hanya bagi debiturnya tetapi juga bagi seluruh debiturnya. Dan putusan palit tidak boleh merugikan kreditur. Debitur termasuk pihak-pihak seperti buruh, supplier, distributor maupun konsumen. Nah, di dalam putusan ini konsumen PT Dewata Abdi Nusa tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali, sehingga dengan demikian konsumen tidak mendapatkan ganti rugi sepenuhnya. Dan ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam perlindungan konsumen. Nah, ketiga adalah prinsip struktural pro rata yang disebut juga istilah struktur kreditur, yang merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepalitan yang memberikan jalan keluar atau memberikan keadilan di antara krediturnya. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklarifikasi dan mengelompokkan berbagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya. Dan di dalam kepalitan ini kreditur diklarifikasikan menjadi 3 macam kreditur, yaitu kreditur separatis, kreditur preference, dan kreditur konkuren. Di dalam kasus dan putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip tersebut dikarenakan telah terdapat golongan kreditur yaitu sebagai contoh Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur separatis. Nah, prinsip keempat adalah prinsip debt collusion, di mana suatu konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur palit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur. Nah, dalam kasus tersebut ini telah sesuai dengan prinsip ini dikarenakan telah dijatuhkan putusan bahwasannya kreditur dapat menagih klaimnya terhadap harta milik debitur, yaitu PT Dewata Abdi Nusa. Nah, selanjutnya prinsip kelima adalah prinsip utang. Di dalam proses beraksara di dalam hukum kepalitan, konsep hutang menjadi sangat penting di dalam dan sangat esensial dikarenakan jikalau tidak terdapat utang maka debitur tidak akan terjadi adanya putusan, dan di dalam kasus tersebut telah sesuai dengan prinsip tersebut dikarenakan terdapat utang dari PT Dewata terhadap PT Bank Rakyat Indonesia yang dapat dibuktikan dengan adanya kredit macet. Prinsip penggendam adalah debt pooling, yang dimana prinsip ini mengatur bagaimana harta kekayaan palit harus dibagi di antara para krediturnya, dan di dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan prinsip tersebut dikarenakan harta milik PT Dewata Abdi Nusa ini tidak dilakukan pendistribusian kepada kreditur konkurennya, yaitu para konsumen yang telah memberi rumah dengan mencicil dan mereka yang dicicil pada mereka. Nah, dari kasus tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip paritas kreditorium, prinsip struktur pro rata, dan prinsip debt collusion serta prinsip utang, sedangkan tidak sesuai dengan prinsip pari passu pro rata parte dan juga prinsip debt pooling. Sekian analisis saya terkait dengan putusan kasus kepalitan PT Dewata Abdi Nusa dengan nomor putusan 16/Pailit/2013/PN Niaga SBY. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.